time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan artikel dengan tema bahasa gaul dan identitas generasi muda. Tetapi sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Haryani Kuatiha SPD MPD selaku Ibu dosen Bahasa Indonesia di Universitas Internasional Batam. Terima kasih kepada Ibu Haryani yang sudah memberikan ilmu dan pelajaran kepada kami semuanya sehingga kami bisa melanjutkan studi kami dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan artikel saya, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bagian integral dari budaya populer yang berkembang pesat di kalangan masyarakat, terutama di antara generasi muda. Perkembangan teknologi dan media sosial mempercepat penyebaran bahasa gaul, membuatnya menjadi fenomena sosial yang mempengaruhi komunikasi dan interaksi sosial. Bahasa gaul memiliki peran penting dalam yang pertama adalah satu, membentuk identitas sosial dan kelompok, dan yang kedua adalah menunjukkan kreativitas dan ekspresikan diri, dan yang ketiga adalah membangun hubungan sosial dan komunikasi efektif, dan yang keempat adalah mengembangkan budaya lokal dan nasional. Bahasa gaul merujuk pada bahasa informal yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu, biasanya generasi muda, untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini seringkali mencampur jenis unsur-unsur dari bahasa lokal, bahasa asing, atau bahkan menciptakan bahasa baru. Sementara itu, identitas generasi muda berhubungan dengan cara kelompok. Ini membentuk dan ekspresikan diri melalui nilai-nilai, bahasa, mode, perilaku, dan cara pandang yang berbeda dari generasi sebelumnya. Bahasa gaul seringkali menjadi bagian penting dari identitas ini, karena bahasa adalah salah satu cara untuk membedakan diri dari kelompok lain, sekaligus memperkuat kebersamaan di dalam komunitas tersebut. Berikut beberapa pengertian bahasa gaul menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Mulyana. Bahasa gaul adalah sekumpulan kata atau istilah yang memiliki arti khusus, unik, ataupun menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang fatal ketika digunakan oleh generasi muda. Bukan hanya sekedar daya tren, melainkan juga ekspresi dari identitas mereka. Dan yang kedua adalah menurut C. Bahasa gaul adalah bahasa yang digunakan oleh kalangan muda untuk mengekspresikan diri dan membangun identitas sosial. Dan yang ketiga adalah menurut Snedon. Bahasa gaul merupakan bentuk bahasa yang tidak formal dan sering digunakan dalam komunitas baru. Dan adapun karakteristik dari bahasa gaul diantaranya yaitu yang pertama kosakatanya yang unik dan kreatif, dan yang kedua adalah penggunaan singkatan dan akronim, dan yang ketiga adalah bahasa yang santai dan tidak formal, dan yang keempat adalah penggunaan selanga, bahasa jalanan, yang kelima adalah terus berkembang dan berubah. Dan adapun fungsi dari bahasa gaul, yang pertama adalah membangun identitas sosial, dan yang kedua adalah mengekspresikan diri, dan yang ketiga adalah membedakan diri dari kelompok lain, yang keempat adalah meningkatkan kesadaran dan kebersamaan. Berikut beberapa contoh dari bahasa gaul yang saat ini. Yang pertama adalah gue sayang, bacot, gabut, mager, ngap atau bro, jazz, gamon, salting, dan sebagainya. Mengatasi penggunaan bahasa gaul yang berlebihan sangat penting bagi kita untuk mencari kesetaraan, ekspresi remaja, dan identitas budaya. Nah, bahasa gaul adalah cerminan dari bagaimana generasi muda Indonesia berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka. Ini adalah bentuk adaptasi bahasa, kreativitas, dan identitas budaya. Oleh karena itu, baiknya kita dapat menjaga bahasa dengan baik, benar, dan bijak. Mari menjaga dan menghargai keindahan bahasa daerah sebagai warisan budaya kita yang berharga. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan artikel saya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan bisa memahami dari artikel yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman semuanya bisa memperhatikan dan bisa lebih menjaga bahasa sehari-hari kita dengan baik dan bijak. Terima kasih. Sampai jumpa.